Masuk gerbang dan bersyukur kepada Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah baginya, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah baginya, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kita masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sampai pada nama yang ke-82, masih pada ayat yang luar biasa yang 2 minggu berturut-turut telah kita baca, dan minggu yang ketiga ini masih pada ayat yang sama, Yesaya 55 ayatnya yang keempat. Dan kalau Bapak Ibu Saudara telah menjumpainya, mari kembali dengan hormat saya jemput kita bangkit berdiri, dan marilah dengan suara yang mantap kita bacakan secara bersama-sama setelah hitungan 1 sampai 3. Yesaya 55 ayat yang keempat, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati kita. Saya baca ulang ayat ini sekali lagi, dan akan saya minta kita garis bawahi kalimat yang akan mewarnai dan melengkapi nama Yesus yang ke-82, dan sekaligus mewarnai kupasan firman dan tema khotbahku hari ini. Yesaya 55 ayat 4 sekali lagi, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Garis bawahi kalimat pemerintah bagi suku-suku bangsa. Itulah nama yang ke-82 yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus, pemerintah suku-suku bangsa. Kata pemerintah dalam bahasa Inggris disebut commander. Kata commander bisa diartikan beberapa pengertian, yang salah satu pengertiannya bernama panglima. Nah, saya lebih senang dengan kata panglima. Kemarin kita telah bahas pemimpin, hari ini panglima. Kata panglima bertalian dengan peperangan. Tidak ada sebuah peperangan tanpa seorang panglima di dalamnya. Yesus Kristus disebut panglima suku-suku bangsa. Itulah nama yang ke-82 dari Yesus Kristus. Berarti dia panglima sedang memimpin sebuah peperangan. Rasul Paulus berkata hidup ini sebuah peperangan di mana musuhnya bukan darah dan daging, tapi musuhnya adalah kuasa-kuasa jahat yang ada di udara. Nah, setan mengklaim dirinya tanpa malu bahwa dia penguasa atas dunia ini. Berarti segala sesuatu kuasa setan mencengkramnya. Dan karena itu kita harus perangi kuasa ini untuk melepaskan genggamannya. Nah, saya bersyukur tanah-tanah sekitar gereja ini saya perangi setiap hari. Dan Tuhan melepaskan dengan kuasanya. Dan setan melepaskan genggamannya. Dan satu lepas kepada yang lain, tanah-tanah ini bergabung dalam satu pelayanan dari GBI Mawar Saron. Setiap pagi kata saya berkali-kali dari mimbar ini, setelah ibadah doa pagi selesai dari jam 5 sampai jam 6, saya jogging sekitar lokasi gereja ini, dan sembari jogging sembari berdoa, sembari jogging sembari memerangi tanah-tanah ini. Dan saya katakan dalam nama Yesus Kristus, seturut dengan firman Allah yang berkata, langit dan bumi punya Allah yang diserahkan ke dalam tangan Yesus. Setan asal tanah asal kau
kau bukan milik siapa-siapa, kau milik Yesus Kristus. Dan untuk kepentingannya lah aku lepaskan kau. Dalam nama Yesus bergabung segera. Saya katakan terus seperti orang gila. Dan hari lepas hari saya katakan terus. Dan Allah membuktikan kemenangan. Peperangan dimenangkan, tanah satu lepas yang lain ditawarkan kepada gereja kita dengan cara mujizat dari Tuhan. Nah, kita selama ini kurang berperang, kita cuma diam diri. Karena itu kemenangan tidak pernah kita lihat. Yang kita lihat cuma kekalahan. Yang kita lihat cuma stagnasi. Tidak ada kemajuan dan perkembangan oleh karena peperangan tidak pernah kita kerjakan. Kita lebih cenderung berserah. Betul, pada Tuhanlah kita berserah, tapi pada setan tidak boleh kita berserah. Yesus Kristus berkata, dalam dunia ini kamu mengalami banyak sengsara, tetapi pertetapkanlah hatimu karena aku dengar. Karena aku dengar, sekali lagi, karena aku telah mengalahkan dunia ini. Kata-kata kalah dan menang itu hanya ada pada sebuah peperangan. Peperangan itu cuma dua, kalah atau menang. Dan Yesus telah memenangkan pekerjaan peperangan ini. Pantaslah dia menyandang predikat panglima. Karena itu Yesaya nun jauh yang lalu bernubuat bahwa dia akan disebut panglima suku-suku bangsa. Tidak mungkin dia menyandang sebuah predikat nama tanpa embel-embel di belakangnya. Kalau dia berani menyandang predikat commander adalah panglima, maka tentunya ada sesuatu dalam nama ini. Nah, karena itu hari ini Liwat menanyakan kembali dua pertanyaan, maka nama Yesus yang bernama Panglima semakin kita hayati dan kita menikmati berkat di dalamnya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus sebagai seorang panglima dan apa kewajiban kita sebagai prajuritnya? Kalau ada kata panglima, masih pasti ada prajurit. Tidak mungkin ada panglima yang hanya memimpin kosong, tidak ada yang dipimpin. Kalau bebek yang dipimpinnya namanya gembala bebek. Kalau domba yang dipimpinnya nama gembala. Tidak mungkin panglima domba-domba. Kata panglima itu cuma ada waktu laskar yang dipimpinnya. Haleluya. Hari ini apa saja yang Yesus Kristus berikan pada kita sebagai panglima, supaya peperangan ini kita menangkan dan ada pengalaman kemenangan. Nyanyian kita ku menang bersama Yesus Tuhan, itu bukan sekedar lagu, bukan sekedar slogan, bukan sekedar spanduk, bukan sekedar stiker, tapi itu sebuah pengalaman rohani di mana kemenangan lepas kemenangan kita lihat, kemajuan lepas kemajuan kita lihat. Haleluya. Berkat yang satu lepas kepada berkat yang lain, mengarah kepada kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Karena itu hari ini apa saja yang Yesus buat sebagai komander, sebagai seorang panglima, maka yang dia buat yang pertama ialah memberikan perintah dan mengutus. Haleluya. Perintah yang paling besar dari Yesus Kristus bernama the Great Commandment. Go ye to the whole world and preach the gospel. Pergilah kamu ke seluruh dunia dan beritakan Injil itu. Kita harus terlibat di dalam penginjilan dunia. Tidak boleh cuma di sini tak. Nyanyian dari kaum muda berkata, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Memang kita perlu banyak bantuan. Negara kita perlu banyak hal. Penginjil-penginjil dan pendeta-pendeta kita banyak memerlukan bantuan. Untuk gereja, untuk biaya hidup dan sebagainya. Tapi itu tidak boleh menghambat kita untuk tidak mematuhi perintah panglima yang berkata pergilah dan jadikan segala bangsa menjadi murid. Apakah kita kekayaan sampai harus membantu seorang misionaris yang ada di Rusia $500 setiap bulan? Apa kita sudah kekayaan sehingga harus membantu $10,000 pergi ke Anhui, daratan Cina, untuk membeli sebidang tanah dan membangun rumah seperti gudang untuk mereka beribadah? Apa kita sudah kekayaan sehingga kita harus membantu seorang misionaris yang ada di Mindanao Island, Filipina, $200 setiap bulan? Apa kita sudah kekayaan sehingga kita sedang mempersiapkan juga membantu seorang misionaris Argentina yang akan masuk ke
kepada negara Uruguay untuk $300 setiap bulan. Apa kita sudah kekayaan? Bukan masalah kaya. Masalahnya ialah obedience kepada Great Commandment. Satu kepatuhan pada perintah agung Sang Panglima. Pergilah dan jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Saya tidak heran kalau gereja ini diberkati secara ajaib. Saya tidak heran kalau uang datang dengan mudahnya. Saya tidak heran kalau kemudahan-kemudahan lain datang dengan sendirinya. Karena yang mengerjakannya bukan manusia. Yang mengerjakanlah Sang Panglima yang segala kuasa berada dalam tangannya. Langit dan bumi, lautan dan segala isinya dalam tangannya. Dan sukar apa jika Allah yang bertindak? Adakah dia kekurangan cara dan metode? Adakah dia kekurangan sarana? Haleluya. Adakah dia kekurangan akal? Jawabannya tidak. Karena itu kepada dialah kita gantungkan harap kita. Untuk pribadi, keluarga, bergereja, dan bangsa dan negeri ini. Tadi kemarin saya berkhotbah dalam perayaan syukur. Jemaat penuh membeludak seperti ini karena kesadaran bahwa kita warga gereja ada juga warga negara yang baik. Saya tantang jemaat dan berkata bagaimana bangsa-bangsa yang lain bisa kita taruh di hati kita kalau bangsa ini sendiri jauh dari hati kita. Kita harus menaruh bangsa ini di hati kita. Tidak ada alasan untuk kita menghinanya. Tidak ada alasan untuk kita berkata bangsa ini bangsa apa. Barbar bangsa ini yang membunuh orang seenaknya. Bukan itu kalimat kita. Kita mengatakan itu tidak merubah situasi. Tetapi berkata kepada Tuhan, bangsa ini ada di hatiku. Aku membawanya kepadamu, selamatkanlah bangsa ini. Berkatilah bangsa ini dan pulihkanlah. Orang-orang yang pakai iblis menjadi alat kejahatan. Tuhan jamah mereka sebagaimana kau tobatkan Saulus dari Tarsus. Engkau juga bisa berbuat itu kepada mereka. Sukar apa bagi Tuhan mentobatkan seseorang? Bagi kita sukar, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Karena itu jemaat kekasih hari ini, Yesus Kristus memberikan perintah. Dan ia yang mengutus murid-muridnya dengan perintah yang sama. Pergilah, sementara kau berjalan tahirkan yang kusta, bangkitkan yang mati, sembuhkan yang sakit. Karena dengan percuma kau dapat berikan juga dengan percuma. Dia mengutus dan dia memerintahkan. Haleluya. Melepaskan yang terikat, menyembuhkan yang sakit, mentahirkan yang kusta dan bangkitkan yang mati. Itulah sebuah peperangan. Kita sedang perangi kuasa-kuasa gelap yang bikin orang sakit, yang bikin orang mengalami penderitaan, yang mengikat orang. Nah, permisi tanya, bukankah itu sebuah peperangan? Selama ini kita pikir mana mungkin. Selalu kita melihat sebagai itu suatu kebiasaan, satu masalah biasa. Tidak, Tuhan menyuruh kita berperang. Perangilah sakit penyakit, perangilah penyakit kusta, perangilah buta tuli timpang, perangilah segala ikatan. Kita harus berperang, baru kita akan melihat kesaksian. Saya tantang pendeta-pendeta IPG yang ada hadir di sini, pulanglah dan berperang. Dan peperangan kita dengar, bukan darah dan daging. Kita sedang perang kuasa-kuasa kegelapan yang bikin orang sakit, yang bikin orang buta, yang bikin orang susah, yang bikin orang kalap. Dan mengerjakan tindakan yang tidak senonoh. Haleluya. Apa gerangan yang kau takuti hari ini? Apa yang bikin kau putus asa? Anakmu kah tidak pulang dari rumah 2-3 hari? Perangi. Bilang sama dirimu dalam nama Yesus, roh yang bikin anakku minggat dari rumah ini tidak pulang 3 hari, aku patahkan kuasamu dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus lewat rohmu pulangkan anak ini. Kau klaim terus 3 hari dia anak itu pulang. Susah apa bagi Tuhan? Masalahnya kita tidak berperang, itu masalahnya. Makanya kemenangan tidak pernah kita lihat. Tidak ada hasil yang pernah kita lihat. Kalau kita perangi, kita akan lihat mujizat. Baru kita bisa berkata, Yesus yang kita sembah itu Allah yang hidup. Kita tidak pernah melihat hasil karena kita tidak pernah berperang. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk mengusir setan dan menyembuhkan. Haleluya. Dia sebagai komandan, sebagai panglima, perintahnya. Dia memerintahkan.
Dan tidak ada pilihan lain. Sebagai prajurit kita harus mentaatinya. Hal yang kedua yang ia buat ialah ia melatih kita untuk berperang. Dia melatih. Dia tidak mengerjakan pekerjaan ini sendiri. Dia melatih. Dia melatih 12 murid selama 3 tahun setengah latihan. Dan mereka menggemparkan dunia. Dunia ini digemparkan oleh mereka. Dijungkir balikan oleh 12 orang. Bayangkan 12 orang yang dilatih. Dan dia juga perintahkan untuk mereka melatih orang lain. Dia berkata, beritakan Injil itu. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajar. Dia suruh supaya mereka juga melatih. Haleluya. Tuhan memakai alat dalam tangannya. 12 orang telah dipakainya menjadi alat. Mereka dilatih selama 3 tahun setengah. Latihan yang langsung. Dia sendiri sebagai guru bagi mereka. Dia melatih mereka berdoa, dia melatih mereka menginjil, dia melatih karakter dan watak mereka. Dia ambil satu waktu selampe dan dia lap kaki mereka dan berkata, sama seperti inilah kau lakukan di antara sama sendiri. Dia melatih mereka lewat contoh kehidupan yang ditinggalkannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhanlah, lewat firman-Nya dia latih kita. Tidak ada pilihan lain. Kita harus bergaul dengan buku ini. Ini pelatih yang sempurna. Dia melatih karakter kita. Dia menyucikan segala kelemahan kita. Menyempurnakan kita supaya kita menjadi alat yang layak dan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya, berbagai masalah pun diizinkan sebagai latihan. Jangan bersungut kalau ada masalah. Jangan bersungut dan salahkan lingkungan, salahkan pintu, salahkan letak jendela, salahkan rumah yang bernama tusuk sate, tusuk konde, dan tusuk gigi. Haleluya. Tetapi bersyukur. Haleluya. Segala persoalan yang Tuhan izinkan pasti ada maksud yang indah. Roma 8:8 berkata, segala perkara bekerja bersama-sama mendatangkan apa? Kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau Anda biarkan itu terus bekerja, terlatihlah kita menjadi alat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Minggu lalu saya katakan bahwa Tuhan pun mengajar lewat apa yang bernama pengalaman bersama Dia. Pengalaman bersama Tuhan, pernah ditolong, pernah disembuhkan, pernah doa dijawab. Itu adalah bahagian-bahagian untuk melatih kita kuat. Dan kita berkata kalau Tuhan pernah tolong, Dia tolong terus. Kalau Tuhan pernah menyembuhkan, Dia menyembuhkan terus. Haleluya. Dia tolong hari ini, Dia tolong besok, Dia tolong minggu depan, Dia tolong tahun depan, Dia tolong terus. Sampai pertolongan yang terakhir di mana Dia muncul di udara. Haleluya. Saudaraku sekalian, karena itu Dia melatih, sebagai panglima Dia latih kita. Jika kita ada pada latihan itu, jangan bersungut. Berjalan dengan mantap, dengan ketaatan penuh, dengan disiplin yang tinggi, supaya kita layak menjadi alat dalam tangannya. Hal yang ketiga yang dibuat Kristus sebagai panglima ialah Ia menyediakan persenjataan. Berperang tanpa senjata, apa gunanya? Banyak alat-alat perang yang kita dengar dalam Alkitab. Antara lain ialah ketopong, apalagi pedang, apalagi kasut, apalagi banyak-banyak hal. Pakailah olehmu selengkap senjata Allah, supaya kamu tahan menghadapi peperangan. Tapi saya tidak menyinggung kepada hal-hal yang telah lazim kita dengar. Tapi saya mau angkat sesuatu yang tidak lazim kita dengar. Pertama, firman Tuhan sebagai pedang roh. Efesus pasal yang ke-6 ayat 17 berkata, Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Tadi saya bersaksi bahwa saya pakai firman Tuhan sebagai pedang roh, dan saya potong segala ikatan yang menjerat tanah-tanah sekitar. Saudara dapat melakukan itu juga. Ada persoalanmu, ambil satu janji Tuhan, bawa janji itu kepada Allah dan mengklaimnya. Pasti Tuhan bela janjinya. Tuhan tidak terikat kepada situasi. Tuhan tidak terikat kepada keadaan. Tuhan tidak terikat kepada cuaca. Satu hal saja yang bikin Dia terikat, yaitu janjinya. Dia terikat kepada janjinya.
Karena itu tiap-tiap hamba Tuhan dalam perjanjian lama selalu berkata, ingatlah kan janjimu kepada Musa hamba. Ingatlah kepada janjimu kepada nenek moyang kami yang bernama Abraham. Karena Allah berjanji dan dia terikat kepada janjinya. Dia tidak terikat kepada apapun, cuma kepada janjinya. Dan kalau Anda membawa janji Tuhan, Anda berkata oleh kuasa bilurnya aku sudah disembuhkan. Tuhan, inilah janjimu. Pada janjimu aku gantungkan kesehatanku. Haleluya, orang sakit hari ini boleh terima kesembuhanmu berdasarkan janji Tuhan. Janji Tuhan itu pedang roh untuk memutuskan segala ikatan sakit penyakit. Potong hari ini, buntungin hari ini, dan terimalah kesembuhan sempurna. Pulang dan berkata, sungguh Tuhan Yesus Kristus panglimaku yang telah melepaskan aku dari ikatan musuh. Haleluya, klaim janji Tuhan. Jangan putus asa, pada janji Tuhanlah kita bergantung. Itu senjata perang yang pertama. Senjata perang yang kedua ialah siasat. Tuhan Yesus suruh kita bersiasat. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itulah siasat kita. Itu salah satu senjata yang tersimpan selama ini tidak pernah dipakai. Banyak kali kita kalah karena kita kurang strategi. Karena kita kurang siasat yang tepat. Banyak masalah, banyak hal-hal yang terjadi hanya karena kebodohan kita. Kita kurang pandai, kurang cerdik. Salah satu ayat yang disampaikan oleh Salomo dalam hikmatnya, di dalam Amsal 20 ayat 18 dikatakan, rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Kata siasat dikaitkan dengan sebuah peperangan. Dengar saya baca ulang. Amsal 20 ayat 18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Siasat adalah sebuah pertimbangan yang jitu. Hal-hal yang perlu dipikirkan masak-masak. Kita nggak bisa ngomong sembarang ngomong. Ngomong dengan pertimbangan. Kalau saya ngomong gini, apa tanggapan biniku? Kalau saya ngomong gini, apa tanggapan mertuaku? Kalau saya bikin begini, apa tanggapan orang? Kita pakai siasat, pertimbangan yang jitu. Kita nggak bilang, alah pusing amat sama orang. Mesti pusing. Karena sukses kita ditunjang orang lain. Anda boleh kasih nama, saya ini tukang bakar sate, saya jago Jakarta. Tapi kalau nggak ada yang makan satemu, boleh makan jongoni sampai tak miring-miring. Berarti orang lain perlu beli sate kita. Orang lain perlu topang kita. Haleluya. Kita nggak bisa bilang, bos pada masa bodoh teing. Jangan, itu kalimat yang salah. Kita mesti pikir, timbang, siasat. Tuhan Yesus berkata, aku utus kamu seperti domba di antara serigala. Karena itu cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti burung merpati. Bayangkan. Tuhan menyuruh kita cerdik. Tuhan menyuruh kita bersiasat. Jadi sudah lihat di sini, gak bisa sembarangan. Coba satu contoh sederhana. Suami baru pulang capek-capek, baru tenten tas, belum duduk apa-apa. Anda sudah tangan dua di pinggang. Bawa duit enggak? Gak ditempeleng, itu mujizat. Pakai siasat. Siasatnya sambut dulu, lari kayak semacam burung merpati pakai sayap. Sambut dia, bawa tas ke dalam. Nah, bilang, Pak capek ya, aku pijitin ya. Pijit dulu, ambil minuman kesukaannya. Sudah dia baru bawa duit enggak? Itu namanya siasat. Peperangan tidak bisa kita menangkan kalau kita kurang pertimbangan. Haleluya. Kita tidak bisa ngomong sembarang. Ngomong sembarang hati orang terkunci. Ngomong betul hati orang terbuka. Maka mengalirlah 1 miliar. Haleluya. Jadi kita mesti punya pertimbangan yang jitu. Kalau pertimbangannya kurang mantap, habislah cerita kita. Kita kadang-kala kurang pakai senjata yang satu ini. Tuhan Yesus menamakannya cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati.
Saudara sekalian, kita ngomong salah, bini lari tinggalkan kita 3 hari nggak pulang-pulang, apa nggak kelabakan? Masak sendiri, cuci sendiri. Ayo atur di situ diri sendiri. Kita ngomong salah, anak minggat tinggalin kita 3 hari nggak pulang rumah. Tadi anak-anak kaum muda mengatakan ada seminar keluarga. Mudah-mudahan dalam seminar ini juga dibicara tentang siasat. Tentang trik-trik yang mematikan. Ini sebuah senjata yang jarang kita pakai. Salomo dalam hikmatnya berkata, berperanglah dengan siasat. Kecerdikan khusus yang harus dipakai. Haleluya. Nah, saudara sekalian, ada senjata perang yang ketiga yang bernama rencana. Tuhan Yesus berkata, adakah seorang yang membangun rumah tanpa duduk merincikan, merencanakan biayanya? Dia rencanakan biaya. Ayo. Saya berani mengklaim bahwa gereja ini dia bisa bangun 60 miliar karena sudah ada rancangan. Saya bilang sama insinyur, tolong bro, bikin rancangan. Kapan schedule kerja? Harus kapan fondasi berdiri, kapan apa, supaya kita bisa lihat bagaimana budgetering yang ada. Bagaimana kita bisa lihat, tolong rincikan dulu. Maka dirincikanlah dia. Hari Sabtu kemarin dia bawa satu rincian, bahwa fondasi akan dikerjakan begini, pekerjaan pendahuluan meliputi ini, makan biaya sekian. Yang kami perlukan dalam pekerjaan pendahuluan adalah ini, makan biaya sekian. Fondasi akan diletakkan mulai pada tanggal sekian bulan ini, dan kira dimakan waktu sekian, biaya sekian, sampai pada bulan September tahun 2004 finish. Dan kita butuh 1 bulan untuk persiapan untuk Coyonggi datang untuk peresmian. Dia harus merincikan biayanya, schedule kerjanya. Sebuah peperangan kita tidak bisa menangkan kalau tidak ada rencana. Harus duduk dan merincikan. Harus ini yang kita kuasai dulu. Habis itu kita bikin ini. Habis itu kita bikin ini. Setelah akhirnya musuh kita pukul, masuk lautan dan kejebur. Harus duduk dan merencanakan. Anda harus merencanakan kapan mesti menikah, berapa punya anak, harus punya rumah kapan, duduk rinciin. Bukan sekedar cuman aku berserah, aku berserah. Tuhan Allah di surga bilang, bego, bukan penyerahan saja yang aku butuhkan. Duduk dan rencanakan hidupmu. Haleluya. Kau duduk merencanakan. Umur berapa mesti menikah, umur berapa mesti punya apa, dulu rencanakan. Saya sekarang pun sudah merencanakan hidupku jauh-jauh hari. Sekarang aku 56 jalan, masih gagah, khotbah masih 4 kali, tidak apa. Tapi umur 60, khotbah cuma 3 kali. Jam 6, jam 9, dan jam 5. Jam 1 tidur dulu. Karena faktor umur. Umur 70, khotbah cuma 2 kali. Jam 9 dan jam 5 sore. Bangun terlambat dulu karena faktor umur. Kita paksa sampai miring-miring, nanti bisa umur 80, pulanglah dan terima berkat Tuhan. Iya dong, masa kita mesti paksa? Udah umur 80 kan tangan sudah. Mau bilang apa? Lihat paus umur 80 sekian kan sudah. Nah, itu salah satu bentuk mengamenkan. Mengamenkan tuh kita bebas. Kita ada pada aliran reformasi, jadi masing-masing ungkapkan rasa aminnya. Bisa haleluya, itu juga salah satu bentuk. Amin, itu juga bentuk. Itu juga cara lain. Haleluya. Pokoknya kita bebas, haleluya. Jadi saudara sekalian, kan kita nggak bisa paksa dong. Lah umur tangan atau goyang-goyang, masa kita mesti paksakan diri? Kasih kebebasan untuk orang lain yang berkhotbah.
sedang aku cuman berkata pulanglah. Saya kalau kita doa berkat dan tangan gemetar, kiranya roh yang pimpin. Iya dong. Kalau khotbah sembari tangan begini, ini namanya kebegoan yang pimpin. Ini bego. Masa udah miring-miring begini masih paksa-paksa juga diri mesti khotbah? Nggak perlu. Aku cuma cukup duduk di belakang. Yang berkhotbah aku miring-miring mengamenkan. Udah gitu doa berkat dipanjatkan pendeta Yakob Nahwai. Wah aku bangdan. Nah ini kan roh yang lagi pimpin. Haleluya. Sudah di planning begitu. Iya toh, doa berkat pulanglah saudara dan terima berkat Tuhan. Haleluya toh, itu sudah di planning begitu. Jadi saudara mesti planning nih hidupnya nih. Iya toh, Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang mau bangun rumah tidak duduk merincikan biayanya. Kalau dia menyudahi fondasi, tiang tidak berdiri, eternity tidak ada, genteng tidak ada, orang akan berkata, orang itu membangun rumah tapi tidak bisa menyudahkannya. Perlu rencana. Rencana itu salah satu senjata perang kita. Haleluya. Mau merencanakan? Haleluya. Rencanakan hidup. Bilang Tuhan pokoknya aku tidak mau tahu. Tahun ini masa lajangku akhiri. Wah tantang Tuhan. Tuhan bilang hebat juga ini anak. Kenapa nggak dari dulu? Iya Tuhan karena aku baru dengar rahasia ini dari hambamu dalam ibadah hari ini. Wah. Pokoknya kalau kau tantang Tuhan tiur untuk mengakhiri masa lajangmu, beres aku beri jaminan. Saya merencanakan hidup saya. Saya mesti bikin ini tahun sekian, saya mesti bikin ini tahun sekian. Soal meleset itu nggak apa-apa. Namanya manusia kan firman Tuhan juga bilang, manusia boleh merencana, tapi Allah yang menentukannya. Berarti rencana perlu bos, ngerti? Jangan cuma terima jadi, gak bisa. Ada bahagian kita. Bahagian kita lah berencana. Soal jadi gak jadi itu urusan kedua. Yang penting rencana dulu. Ngomong gede-gede. Sampai orang bilang, mulut gede lo, biarin. Saya ini disebut pendeta mulut gede. Saya juga muncul dan bilang mau bangun gereja gede. Orang bilang, model kayak Lola. Bangun gereja gede, potongan ada, jahitan kurang katanya. Model kayak Lola bangun gereja gede. Model kayak lu kan cuman kelasnya tukang beca, tukang sayur, tukang sate, tukang ayam, terakhirnya tukang pukul. Saya nggak pusing. Saya bilang emangnya yang tolong gua lu. Kenapa gua yang minta ke Tuhan, lu yang sewot. Biarin aja sewot deh lo situ. Oh saya jalan terus nggak pusing, ngomong gede terus. Akhirnya begitu ngomong gedenya jadi nyata. Orang pada yang ngomong gede, yang hina-hina tadi bilang, akhirnya berdiri juga ya gereja lo. Duh kalimatnya gak enak deh. Akhirnya berdiri juga ya gereja lo. Coba bayang. Saya waktu kasih seminar di sebuah pertemuan para pendeta di Bali, di Denpasar. Habis seminar break untuk sambung acara berikutnya, maka datanglah seorang pendeta tua pakai tongkat tersungkur di depan kakiku, rangkul kakiku dan berkata, Pak Pendeta Yakob tolong doakan aku. Saya pikir dia sakit kaki minta doa. Saya bilang bangun om, bangun. Dia sudah tua, aku panggil om. Bangun om. Aduh jangan jembah saya nyembah Tuhan. Tidak. Pak Yakob doain dulu baru saya berdiri. Ya terpaksa saya doa aja, tanpa tanya lagi apa persoalan yang berdoakan. Pokoknya aku berdoa, Tuhan kau mengerti segala perkara termasuk tahu persoalan om ini. Dalam nama Yesus jawab persoalannya. Haleluya, amin. Habis selesai, saya pikir dia ngomong apa. Aduh Pak Yakob, saya ini berdosa sama Bapak. Saya pikir dosa apa? Saya waktu sebelum pindah ke Jawa Timur, saya di Jakarta tinggal di Pondok Gede. Saya lah orang yang jelek-jelekin Pak Yakob kemana-mana. Itu pendeta mata duitan. Dia ngomong membangun gereja gede, pungut kolekte, gerejanya mana nggak berdiri-berdiri. Itu penipu dan pembohong. Tapi saya dengar kesaksian Bapak bersaksi, gereja Bapak sudah berdiri. Maka saya berkata, aduh betapa berdosanya aku ini. Karena itu aku mohon ampun. Haleluya. Ngomong besar sebesar mungkin.
Pulang dari sini kau yang belum menikah bilang, aku pingin istri secantik Elizabeth Taylor. Kurang dikit, harus tambah bilang kurang dikit. Saya kalau cantik Elizabeth Taylor, mana dia mau sama situ. Daelah. Begitu kau nyatakan cinta, dia bilang ngaca. Karena kalau secantik Elizabeth Taylor, dia akan juga cari setampan Richard Burton. Dia tidak akan mencari sepotongan kau ya. Dan kau nyatakan cinta, dia bilang ngaca. Makanya kau mesti bilang kurang dikit. Kurang dikit itu artinya jempolnya agak miring. Haleluya. Kurang dikit itu artinya betisnya agak sobek waktu kejel digigit anjing. Jadi mesti ada kata kurang dikit. Saya kalau secantik itu, dia juga cari setampannya Richard Burton, deh enak aja. Jadi begitu, kau harus tetapkan ngomong sehebat mungkin. Sampai orang bilang, alah potongan kayak lo tukang sayur mah iya, kayak secantik Elizabeth Taylor lah. Makanya gue bilang ada kurang dikit gitu. Haleluya, ngomong gede aja. Soal jadi nggak jadi urusan kedua, yang penting ngomong dulu. Saya kalau ngomong kan nggak pakai bayaran, kecuali kita ngomong bayar 10.000, ngomong lagi bayar 10.000. Ngomong mah nggak ada bayaran, asal ada suara aja. Haleluya, ngomong dah situ. Nah kalau firman kita taruh di mulut dan kita ngomong firman, haleluya. Tuhan Allah bela firmannya, luar biasa dah. Jangan ngomong sembarang, taruh firman di hati lalu ngomong. Tuhan, firman-Mu berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku sudah seorang diri 35 tahun jalan. Aku pokoknya kagak mau ngerti tahun ini yang terakhir. Pokoknya kau kirim dia, aku menanti di hadapan hadirat-Mu lewat GBI Mawar Saron gitu. Haleluya. Perangi supaya kemenangan ada. Salah satu alat perang namanya apa? Rencana. Merencanakan hidup. Kalau kau duduk dan merencanakan hidup, luar biasa. Kemenangan lepas kemenangan, berkat yang satu lepas berkat yang lain. Haleluya. Senjata perang yang lain namanya hikmat. Tapi sebelum saya baca kepada hikmat, saya mau baca dulu Amsal 24 ayat 6. Amsal 24 ayat 6 berkata, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Dengar saya baca ulang Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Dikaitkan perencanaan dengan peperangan. Berarti peperangan itu bisa dimenangkan kalau ada rencana yang jitu. Lalu kemenangan diraih kalau ada banyak penasehat. Jadi kalau orang nasihatin kita, jangan marah. Jangan bilang siapa sih lo? Nasihat-nasihat segala. Lihat dong kelasnya. Gue kan gak sekelas sama lo. Lah pembantu rumah tangga saja bisa Tuhan pakai menjadi penasehat sama kita. Kita marah-marah bini kita saja bisa pembantu jongkor di depan kita berkata, Tuhan maaf, Inem sih gak bisa apa-apa Tuhan, tapi Tuhan bisa timbang. Masa Tuhan marah-marahin nyonya macam begitu? Inem mau pulang ah. Pembantu aja bisa dipakai Tuhan Allah menjadi penasehat kita. Dengan cara pembantu, dia menasehati kita, yaitu dia jongkok dan berlutut dan berkata, Tuhan, aku udah bekerja di sini, udah 25 tahun jalan, aku belum pernah dengar Tuhan begini kejam terhadap nyonya. Hari-hari belakangan ini kenapa Tuhan berubah sikap? Aku mau pulang ah. Anda bisa cucurkan air mata karena penasehatnya tiba-tiba adalah seorang pembantu. Anda harus terima. Anda bisa bilang, ayah siapa lo? Nasihat-nasihat segala. Saya khotbah aja nih,
pegang tangan di luar pintu. Encim-encim tua berkata, "Bokso, khotbah jam panjang-panjang, pinggang mak sakit." Hari saya bilang, "Ya mak, ke depan dipendekin." Saya nggak bisa bilang, "Ini si nenek cerewet." Nggak bisa. Iya toh. Kita mesti terima. Orang sukses tuh harus terima nasihat. Ada orang kritikin kita, terima. Bilang kritikan itulah pujian yang tersembunyi. Ya dong, kritikan kita nggak suka dengar. Kritik, kalau puji, semua senang dipuji. Begitu puji aja kita melayang. Begitu dikritik, kita nggak suka dikritik kan? Tapi kita bahasakan kritikan adalah pujian yang tersembunyi. Jadi kita terima. Kritikan orang kita sangat terima. Kita timbang. Benar kita berubah. Kalau nggak benar, anggap angin berlalu. Anjing menggonggong, kafilah melonglong. Begitu. Kemenangan tuh bisa kita raih kalau penasehatnya banyak. Jadi kalau orang nasihatin kita salah, terima. Jangan sakit hati. Jangan berubah muka. Jangan, memang salah. Kita terima, kita koreksi, kita rubah sikap supaya kita menang. Kita melihat kemenangan, lihat peperangan dimenangkan oleh Tuhan. Nah, kadangkala kita tidak mau begitu. Jadi kalau ada rencana, ada nasihat, itulah alat-alat yang Allah kasih untuk kita memerangi kebodohan, memerangi kedunguan, memerangi hal-hal yang bikin kita kalah dalam kehidupan ini. Karena hidup ini adalah sebuah peperangan. Hikmat Allah adalah alat perang yang lain. Haleluya. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-18 berkata, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Dengar saya baca ulang Pengkhotbah 9 ayat 18. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Saudara lihat di situ. Hikmat itu lebih baik dari alat perang. Dia lebih hebat dari bambu runcing, lebih hebat dari bom, lebih hebat dari granat, lebih hebat daripada senjata api AK buatan Rusia. Hebat. Jadi kalau pertimbangan hikmat Allah ada pada kita, kita bisa memenangkan hidup ini. Berapa banyak kekalahan kita hanya karena kita tidak berhikmat. Dan hikmat tidak ada pada kursus, hikmat tidak ada pada bangku sekolah, hikmat itu cuma ada pada Allah. Olehnya Rasul Yakobus berkata, adakah di antara kamu yang kurang hikmat? Hendaklah dia berdoa kepada Allah yang mengaruniakannya dengan limpah tanpa membangkit-bangkitkan. Haleluya. Hikmat Allah hanya ada jika Anda rajin bergaul dengan Tuhan. Tuhanlah yang akan berbisik, nah lakukan ini dan jangan itu. Langkahkan kakimu sekarang dan jangan berdiam diri. Hikmat lebih daripada pertimbangan biasa. Sebagai panglima sekali lagi Yesus memberikan perintah. Dia melatih kita dan dia menyediakan alat-alat perang. Firman-Nya alat perang, adalah siasatnya adalah alat perang, perencanaan adalah alat perang, dan hikmat Allah adalah alat perang. Hal yang ketiga yang dilakukan Yesus sebagai panglima perang ialah ia memberi semangat melalui kehadirannya di medan perang. Dia memberikan perintah, dia melatih untuk berperang, dia menyediakan alat perang, dan yang keempat dia hadir di medan peperangan. Kalau panglima cuma duduk di istana, suruh kita berperang, kita kurang semangat. Tapi kalau panglima ikut hadir dalam peperangan, loh ilah, kita lihat musuh kayak belalang. Waktu Daud lawan Goliat, dia yakin bahwa panglima ikut serta dengan dia. Karena itu dia bilang apa?
Kau datang dengan pedang bagiku. Kau datang padaku dengan lembing, dengan tombak. Aku datang padamu dengan Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Aku datang padamu dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dengan lain bahasa dia bilang, temanmu adalah pedang, temanmu adalah tombak, temanku yang datang bersama aku adalah panglima yang menjadikan langit dan bumi. Mana lu sekarang maju? Begitu dengar kalimat Daud, Goliat tertawa. Lagi hina-hina, batu udah jatuh di testa. Tahu testa? Testa tuh jidat. Tiba-tiba batu plak di jidat. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Qaid. Daud yakin bahwa dia tidak sendiri, ada panglima. Kristus Yesus panglima berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam ini. Ayo, apa yang saudara takuti sekarang kalau panglima berjalan bersama? Doilah. Kalau tukang pukul jalan sama kita, 2 orang aja, kita jalannya lain. Apaan lo? Dia lihat gua lo. Apa lo? Lihat gua lo. Sini lo. Kita jalannya rasanya kayak gimana gitu ya. Doilah, rasanya gagah. Tapi kita mangga. Gak yakin yang panglima menyertai kita. Jalan seperti anak yatim piatu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Nyanyi kayak orang kalah gitu. Siapakah aku ini? Jalan habis kebaktian hari ini dengan dada busung ke depan. Sampai tabrak tiang listrik baru sadar tiang listrik. Haleluya. Jalan dengan mantap. Ketemu orang, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa apa? Aku baru saja kehilangan mobil. Gitu. Jangan kehilangan mobil aja. Langkah dengan mantap. Mobil bukan segalanya bagi kita, apapun bukan segalanya bagi kita, tapi Tuhan Yesus adalah segalanya bagi kita. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus ada, mobil yang hilang bisa dia pulangkan lebih bagus lagi. Jadi kalau ada kecurian bilang berarti ini kurang bagus, makanya Tuhan ambil dan dia akan ganti dengan yang lebih bagus lagi. Gitu. Haleluya. Luar biasa. Kemarin kita ada penataran hamba-hamba Tuhan pengarahan di lantai 5. Ada satu ibu yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, sudah bertanya kiri kanan. Ada seorang pengerja yang bertanya karena kita pikir mereka tanya tentang bagaimana Pak di gereja kita kalau ada janda-janda, apakah harus dipikirkan nanti kalau mereka mati. Lalu mereka bicara kepada dana kami. Dana kami adalah suatu perkumpulan yang mengurusin orang-orang mati. Lalu satu bapak bertanya, saya lagi pikir-pikir, apakah dia bertanya bagaimana kalau bapak urusin janda-janda, sedang bagaimana kita dengan duda-duda. Saya pikir dia mau bertanya begitu, tengah-tengah nggak jadi dia. Kalau dia bertanya begitu, saya sudah siap-siap pertanyaan bahwa sebenarnya duda tidak perlu diurus, tapi janda saja. Karena janda itu kalau dia sudah mati ditinggalkan suami, dia pikirkan hidupnya dan anak-anaknya. Karenanya itu dia suka berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk berjalan menempuh hidup ini. Itu kalau suami mati tinggalkan istrinya. Istrinya berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menempuh hidup ini. Tapi kalau istri mati tinggalkan suami, 2 suaminya berlayang lagi. Tuhan jangan biarkan aku seorang diri. Ini doa di Tarutung. Iya, jadi karena suami bisa urus diri sendiri, karena itu Tuhan tidak pernah mengklaim dirinya bahwa dia adalah istri duda-duda. Haleluya. Jadi saudara sekalian, apapun yang terjadi, haleluya, kita ada siapa yang menyertai kita? Panglima. Dia hadir dalam peperangan memberi semangat. Uilah kalau peperangan disertai dengan panglima hadir, luar biasa. Waktu bangsa Israel melawan bangsa Filistin, Amalek dan bangsa-bangsa lainnya, Musa hadir dan tangannya terangkat. Dan Alkitab berkata di kala tangan Musa terangkat, Israel menang perang.
Kenapa menang? Karena semangat. Tangan terangkat. Artinya mereka yakin. Musa mendoakan. Tapi begitu Musa punya tangan lelah, capek turun, Israel kalah. Sederhana sekali rumusan ini. Rumusan ialah semangat perang mereka naik. Karena mereka sadar Allah menyertai mereka. Musa berdoa. Kehadiran Tuhan itu menyemangatkan kita, saudara. Saudara tidak sendiri dulu dalam hidup ini. Haleluya, saudara gak jalan sendiri. Ada Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Dan kalau Tuhan menyertai kita, air berubah jadi anggur. Tuhan menyertai kita, sedikit berubah jadi banyak. Yang tak mungkin menjadi mungkin, yang tak ada menjadi ada. Yang bengkang-bengkok jadi lurus. Penyertaan Tuhan itu modal hebat. Nah, haleluya. Dia panglima perang, dia menyertai kita dalam peperangan. Dan kalau Tuhan menyertai kita, adakah satu peperangan yang tidak dimenangkannya? Ayo, adakah kekalahan di pihak Tuhan? Tidak pernah. Tuhan Yesus itu pemerintah. Setiap dia datang, dia cuman kuasai. Dia cuman injak kaki, peperangan dia menangkan. Panglima-panglima perang dan dulu kan begitu. Aku datang, aku lihat, aku miliki. Ya, tahu kan itu panglima-panglima perang dulu punya istilah kan begitu. Aku datang, aku lihat, aku miliki. Nggak ada istilah kalah. Tuhan Yesus tidak ada istilah kalah. Tidak ada satu penyakit yang tidak sanggup disembuhkannya. Tidak ada satu masalah yang tidak mampu diselesaikannya. Tidak ada satu persoalan yang datang padanya dan tidak dibereskannya. Persoalan apa saja, baik persoalan dunia maupun persoalan surga, dua-dua dikerjakannya. Dia bilang, pulanglah, dosamu sudah diampuni. Yang gak bisa dikerjakan orang. Sampai orang bilang, siapa kau bisa mengampuni dosa? Bukankah kau anak Yusuf dan Maria? Dia bilang sama orang itu, pulanglah, dosamu telah diampuni. Yang tidak bisa dikerjakan manusia, dia kerjakan. Tidak ada kekalahan kalau Kristus ikut serta. Berjalanlah bersama dia, dan kemenangan di tangan kita. Kita akan lihat kemenangan lepas kemenangan. Pertanyaanku yang kedua sekarang, apa tugas kita sebagai prajurit terhadap Tuhan sebagai panglima? Saya mau baca dulu 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tuh. Keren juga nih ayat. Dengar saya baca ulang. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ada 3 kata menarik di sini. Yang pertama prajurit, yang kedua Yesus Kristus, dan ketiga komandan. Berarti Yesus Kristus itulah komandannya, panglima kita. Rasul Paulus menggambarkan hidup kekristenan itu sebagai peperangan, dan dia pakai istilah panglima dan istilah prajurit. Mana ada seorang prajurit yang pikir diri? Enggak ada. Bagi seorang prajurit, komandan itu segalanya. Komandan ngomong apa? Siap, laksanakan perintah, maju jalan, gerak. Gak ada tawar-tawar. Siap Anda tawar, resikonya besar. Onslah, afkir, gak kepake. Mental kurang beres. Jadi seorang prajurit itu cuman komandan segalanya. Komandan ngomong apa saja, dia gak pikir diri. Komandan bilang, sekarang berangkat ke tim-tim, siap. Gak ada alasan, maaf bos, bisa pertimbangan, istriku lagi hamil tua. Istri mau hamil tua, mau hamil muda, jalan. Karena komandan adalah segalanya. Karena itu Paulus bilang, mana mungkin seorang prajurit pusingkan dirinya. Yang dia pusing itu komandannya, bukan dirinya. Nah, kalau ini dikaitkan dengan kehidupan beriman dalam peperangan hidup ini, kita kadang kalah karena
Karena diri kita menjadi segalanya, bukan Kristus menjadi segalanya. Kepentingan kita yang pusingin kita. Coba kalau kita pusingin Tuhan, Tuhan pikirin kita. Banyak kali cuman kita pusingin diri kita. Nanti makannya gimana? Nanti kalau bangun ini duitnya dari mana? Nanti kalau ini bagaimana? Bagaimana mulu. Sampai 2 hari khusus dihabiskan hanya untuk ini bagaimana? Ini bagaimana? Tapi kalau doa cuma 5 menit. Doa 5 menit. Tapi kalau mikirin kehidupan ini sampai 2 hari nggak tidur. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Tapi coba pikirin Tuhan. Tuhan, untuk kaulah kita bikin ini. Aku tidak pusing dananya, aku tidak pusing apa-apanya, karena aku percaya Engkau bisa menyediakannya. Yang penting Kau segalanya bagiku, Kau yang tertinggi, Kau yang termulia. Ini rumusan hidup yang tersembunyi selama ini. Makanya mujizat tidak pernah kita lihat. Coba mari kita pikirin Tuhan saja. Duduk pikirin dia, berdiri pikirin dia. Dia pikirin kita. Aduh, orang tua pikirin kita aja udah senangnya luar biasa. Apalagi Tuhan yang melebihi orang tua. Pemasmur berkata, orang tua meninggalkan aku, Tuhan di pihak. Luar biasa. Prajurit yang baik itu tidak pusing dengan dirinya, dia pusing dengan komandannya. Kalau memang Yesus Kristus menyandang predikat panglima, siapa prajuritnya? Kan gak mungkin orang di luar sana yang tidak percaya namanya. Aku, semua kita adalah prajuritnya Yesus Kristus. Dan seorang prajurit punya tugas, tidak boleh pikirkan kepentingannya. Dia pikirkan kepentingan Tuhan. Saya bersaksi itu, waktu saya pergi perjalanan panjang ke luar negeri. Saking panjangnya tuh perjalanan ke Argentina, Buenos Aires. Bayangkan, dari sini saja berpuluh-puluh jam. Dari sini ke Singapura, karena Singapore Airlines yang dipakai, sudah 1 jam 20 menit. Dari sini ke Taipei 4 jam lebih. Taipei ke Los Angeles sudah 12 jam lebih. Los Angeles Miami 5 jam. Dari Miami ke Buenos Aires 9 jam setengah. Aduh, terpuas-puas duduk. Duduk makan terpuas-puas. Tidur terpuas-puas. Baca sampai termiring-miring terpuas-puas. Nyembah-nyembah Tuhan sampai terpuas-puas. Selagi nyembah-nyembah Tuhan, Tuhan ngomong. Kau lagi bangun gereja. Kau suruh anggotamu nyumbang, kau sendiri nyumbang apa? Coba kalau aku pikirkan diri. Aku bilang enggak. Orang lain aja aku suruh sumbang, karena aku pendetanya. Tapi aku jawab, baik kalau begitu permohonan, aku lepas rumah. Kalau kau ngomong sama aku Tuhan, ngomong juga sama istriku dan anak-anak. Sudah 2 orang tawar rumah. Tinggal saya cuma kosongkan rumah. Dan mereka akan lihat, 1 miliar saya pasarkan. Tanah 450 meter. Lokasinya yang ditawarkan oleh developer 1,5 juta per meter. Kali 450 sudah hampir 700 juta. Tanah tok. Belum bangunan 3,5 lantai. Rent urusannya. Masakan rumah bagus gitu, masa nggak nilai 300? Aku pasarkan 1 M. Jika yang nawar itu mau lebih, karena semua 1 sen pun tidak dijamah. Semua untuk pembangunan. Saya tidak pikirkan diri. Saya cuma pikirkan gimana Tuhanku semakin dimuliakan. Gimana Tuhanku semakin disanjung tinggi. Bagaimana Tuhanku ini bisa dikenal. Dan bagaimana supaya tiap lutut bertelut dan tiap lidah mengaku bahwa hanya Dia dan Dia saja Tuhan atas segalanya.
Aku duduk pikirin dia, aku berdiri pikirkan dia. Sampai dalam mimpi pun tanganku. Sampai kepukul sang nyonya. Dia bangun tengah malam dan berkata, apakah kau tidak sayang aku lagi? Sampai malam buta begini aku ditempeleng. Maka aku menjawab, sayangku, ini bukan masalah cinta dan masalah tempeleng menempeleng, tapi ini masalah khotbah. Karena aku mimpi lagi berkhotbah. Iya toh, kalau duduk pikirin Tuhan, berdiri pikirin Tuhan, gak bakalan mimpinya mimpi buruk. Lalu suami bangun, kenapa lo ma? Ma, kenapa jerit-jeritan begini? Aku mimpi Pak dikejar bakul tanduk 7. Ya gak bakalan. Kalau duduk pikirin Tuhan, tidur pikirin Tuhan, pasti mimpi juga mimpi Tuhan. Mimpinya berbentuk doa, ngikonya berbentuk semacam syair dan puisi. Oh Tuhan, andai kata hidup ini ibarat kertas, dan semua air menjadi tintanya, dan semua manusia dan pepohonan menjadi penanya, dan semua manusia menjadi penulisnya. Maka aku akan berkata dan menulisnya pada kertas itu. Betapa kau panglima dan aku prajuritnya. Untuk ilah tetangga di sebelah bilang, betapa rohani ibu sebelah ini. Jam 3 pagi pun masih berdoa, gak taunya lagi ngiko. Kalau duduk pikirin Tuhan, berdiri pikirin Tuhan. Prajurit yang baik tuh gak pikir apa-apa. Cuma dia pikir siapa? Komandan. Apa yang komandan berkata? Amin. Dia berkata, baris di tempat. Tiarap. Dia gak bilang, bos, maaf bos, ada gituan. Tiarap. Walaupun gituan lengket di hidung, tidak jadi soal. Karena sudah bukan diri lagi yang penting. Siapa yang penting? Komandan. Rumusan ini sangat sederhana, tapi hasilnya terlalu luar biasa. Dan kalau kita bisa kerjakan begini, tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya berubah nama. Namanya apa? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Cah ilah keren jemaat GBI Mawarsa. Luar biasa. Menang atas setan, bukan setan menang atas kita. Asal Anda siap berperang, kurang apa lagi sekarang dari Tuhan. Dia hadir, dia memberikan kemenangan, dia berlatih berperang, dia persiapkan alat perang. Wih, luar biasa. Tugas kita sekarang ialah tunduk pada perintahnya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, menjadikan dia komandan kita dan bukan diri kita atau yang lain. Dia saja panglima kita, tidak ada yang lain. Diri kita tidak boleh jadi panglima siapapun, apalagi jadikan iblis panglima kita. Yang terakhir, berperang di bawah panjinya. Artinya berperang untuk dia. Jangan berperang untuk diri. Anda berperang tapi hanya untuk kepentingan Anda, peperangan Anda jalankan. Berapa banyak orang berpuasa mati-matian, orang dikerjakan ini mati-matian hanya untuk kepentingan diri. Makanya yang Rasul Yakobus berkata, kau meminta tapi kau tidak memperoleh. Karena apa? Kau meminta semua menurut hawa nafsumu. Hawa nafsu bertalian dengan keinginan diri. Hawa nafsu bertalian dengan kepentingan diri, bukan kepentingan sang komandan. Aduh, bapak-bapak pendeta yang ada hadir dalam training IPG, ini salah satu rumusan pelayan. Pulang nih jangan pikir diri, pikir pelayanan. Pikir bagaimana gerejaku akan besar untuk Tuhan Yesus dan kemuliaannya. Bagaimana caranya aku mau bikin ini supaya dia lebih diagungkan. Pikirkan keagungannya, pikirkan kemuliaannya, pikirkan komandan, pikirkan dia dan dia saja. Yang lain-lain di luar pikiran kita akan dia sediakan. Bukankah firman-Nya berkata, apa yang tidak timbul dalam hati dan terlintas di kepala, itu disiapkannya bagi orang yang mengasihi dia. Amin.
Mari kita bangkit berdiri dan kita datang dalam doa. Haleluya. Kita nyanyi kemurahan-Mu lebih dari hidup. Hanya kemurahan Tuhanlah yang mengerjakan semua dalam hidup kita. Dan peperangan kita menangkan karena Dia panglima perang kita. Nyanyikan pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Hanya karena kemurahan Tuhanlah kita ada sebagaimana kita ada.